Hai semua, kembali lagi di tutorial, Jam Game dengan JavaScript dan Kabum.js. Di video kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan game kita, di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil, eee, meng me apa ya, setup ya, kita melakukan setup untuk Kabum. Jadi di sini, kita kan waktu itu kan nyoba nampilin hi ya di sini ya, nampilin kata, teks hi walaupun di sini, teman-teman nggak usah bingung dulu ini apa, ini nanti mungkin, kita juga nanti bakal nampilin teks, tapi untuk sementara ini bakal saya hapus dulu aja ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, mungkin di sini saya bakal ngejelasin, kode yang pertama kali kita gunain di sini. Jadi, di baris pertama ini adalah, import Kabum from Kabum. Jadi pada dasarnya, di kode ini kita tuh mengimport, fungsi-fungsi yang ada di Kabum.js, gitu ya. Kayak kayak contohnya tadi pas kita nampilin teks ya kan, nah itu salah satu fungsi dari, kita melakukan import statement ini. Nah, setelah itu di sini kita, manggil function yaitu kabum. Nah, di sini itu tuh kita menginisialisasi, kabum.js gitu. Jadi kita menginisialisasi library kabum. Jadi dengan cara kita manggil function kabum ini. Nah, dan secara default nantinya kabum bakalan, ngasih gambar kotak-kotak seperti ini. Jadi kalau misalkan kita manggil function kabum dan sudah muncul gambar, kotak-kotak seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil menggunakan kabum.js. Nah, kita bisa, apa namanya, misalnya kita pengen nih, ini kan di sini kan, Kabum bakal, secara default dia kan ngasih kan full full screen ya, ibaratnya, full nih, full screen dari kanvasnya. Nah, kalau misalkan kita mau ngasih semacam, pengaturan, mungkin kita mau nih lebarnya mungkin nggak selebar ini, mungkin setengahnya gitu ya. Nah, kita bisa di bagian Kabum.js, nah di argumen sini dia tuh menerima, objek, di mana dia menerima beberapa, option. Contohnya adalah lebar dan juga ada tinggi. Jadi untuk mengatur, lebar dan juga tinggi dari kanvas kita. Nah, di sini, saya bakal ngasih mungkin lebarnya adalah 1024 dan, tingginya adalah mungkin 640. Dan dia juga nerima, apa namanya, background. Jadi untuk background color-nya dan untuk background ini dia nerima value array, di mana dia nerima 3 value dan ini dia dan, ketiga value ini itu merepresentasikan itu adalah RGB. Jadi, teman-teman tahu RGB? Itu red, green, blue. Jadi kepanjangan dari RGB, red red, green, blue. Mungkin kalau teman-teman, apa namanya, pernah nonton video yang membuat game dengan Python dan Pygame. Nah, Pygame pun dia juga menggunakan RGB untuk pewarnaan. Jadi di sini, value pertama itu adalah red, ini bukan rek ya, red atau merah, value kedua adalah hijau, dan value ketiga adalah biru. Jadi kalau misalkan saya kasih misalkan di merahnya saya kasih misalkan 150, kita save, kita lihat. Nah, jadi sekarang ininya warna merah dan ini lebarnya udah kita ubah ya jadi, 1024, jadi di sini dia kepotong. Misalkan di sini saya kasih misalkan, tengah-tengahnya kita kasih full 255. Jadi sekarang warnanya jadi warna hijau gitu. Dan kalau misalkan kita kasih full warna yang terakhir, jadi nanti bakal warna biru. Tapi untuk sementara, saya kasih warna hitam aja, karena kita nggak mau ngasih apa-apa. Nah, di sini sekarang kita mau ngebikin ini agak ke tengah ya. Nah, kita bisa ke bagian index.html, lalu, di bagian head kita mau nge-styling bodinya, jadi kita bisa gunain text style. Lalu untuk bodinya kita bisa ketengahin dengan cara text align aja, sederhana, text align center. Dan kita lihat, oke, dia lagi building. Oke, dan sekarang dia ke tengah ya. Nah, ini dia nih, ini di tengah, mungkin saya matiin. Nah, ini dia di tengah sekarang. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba untuk menambahkan, background ya. Ini kan background masih hitam nih. Nah, kita mau menggunakan background yang ada di sini, yaitu adalah ini dia, file bg-nya. Oke, ini lagi nggak bisa nge-load. Nah, untuk, background-nya sendiri sebenarnya juga background itu dari Kenny, cuma saya agak lupa bagian link mana, mungkin nanti kalau saya ingat saya bakal cantumin di description. Tapi, pada dasarnya teman-teman bisa gunain,
background apa aja. Kalau misalkan kalian punya background yang menurut kalian bagus untuk dijadikan background, nah kalian bisa gunain background itu. Nah, untuk bagaimana cara kita menambahkan background, nah pertama kita harus nge-load gambarnya dulu dengan cara kita bisa gunain function namanya load sprite. Nah, load sprite ini, nah seperti teman-teman lihat di sini muncul apa namanya, pop up ya, pop up dari Visual Studio Code, di mana dia nerima 2 argumen. Yang pertama adalah ID. Jadi ID ini tuh akan menjadi identitas untuk sprite-nya, dan nantinya kita bakal menggunakan ID inilah yang nantinya bakal kita pakai untuk kita gunakan gambarnya. Jadi di sini contohnya di sini saya kasih namanya misalkan background, salah, background. Nah lalu argumen kedua itu adalah file file di mana gambarnya itu berada. Nah di sini kan kita kan gunain plugin namanya adalah Parcel Plugin Static Files Copy, dan di mana di sini dia udah ngatur static files kita, dan di sini static path-nya itu adalah publik. Jadi secara otomatis publik tuh bakal jadi nanti secara otomatis kalau misalkan kita gunain itu, jadi nantinya folder apa namanya, path foldernya itu bakalan tertulis kayak gini, kayak publik, habis itu diikuti dengan nama dari filenya bg.png gitu, bg.png gitu. Jadi kita bisa langsung nulis nama filenya di sini di bg.png. Jadi kita nggak harus nulis lagi publik gitu seperti ini, karena kita ada gunain plugin dari Parcel Plugin Static Files Copy, dan di sini kita ada ngatur static path-nya itu adalah publik. Jadi otomatis apa namanya, plugin tadi itu akan mengatur ininya path untuk folder kita. Jadi selama kita naruh gambar-gambarnya di dalam folder publik, kita bisa langsung manggil nama filenya aja gitu. Jadi ini dia nama filenya kan bg ya, ini kepanjangan dari background. Nah kita udah nge-load nih background kita. Nah sekarang kita gimana cara kita nampilin background-nya. Nah kita bisa gunain function itu adalah add. Mungkin di sini saya kasih komen dulu di atasnya load background, lalu di sini kita mau add background. Nah di sini kita bisa gunain function namanya add, di mana di sini dia nerima array. Jadi nerima array. Nah di dalam array inilah kita bisa ngasih konfigurasi. Jadi di sini ada beberapa contohnya. Di sini ada contohnya nih di apa namanya, pop up yang muncul di Visual Studio Code. Kita bisa ngasih sprite-nya. Nah di sini kita bisa gunain function sprite buat ngasih apa namanya, gambarnya. Nah karena di sini dia nerima satu argumen itu adalah nama dari ID sprite-nya. Nah di sini kan kita ngasih namanya adalah background ya kan, jadi otomatis saya bisa tulis nih background di sini gitu. Dan sekarang kalau misalkan saya save, kita lihat, nah ini dia gambarnya. Mungkin nggak begitu kelihatan ya karena gambarnya itu lumayan besar, dan di sini dia nampilin bagian atasnya aja. Nah kita mau gambarnya itu sesuai dengan lebar layar dan tinggi layar. Nah oleh sebab itu di bagian sprite dia juga nerima argumen kedua, itu adalah option, di mana kita bisa ngatur lebarnya. Di sini lebarnya kita samain, yaitu adalah 1024 dan tingginya iya betul 1024, dan tingginya juga adalah 640. Jadi sekarang kalau misalnya kita save, dan ini dia background kita sekarang lebih kelihatan ya. Jadi dengan cara kita menggunakan function add, dia nerima array, dan di dalam array-nya kita bisa manggil function-function. Kalau contohnya adalah sprite, ada juga position dan sebagainya. Kalian bisa, kalau misalkan kalian text editor kalian Visual Studio Code, kalian bisa hover aja ininya, kursor kalian di sini, bisa kalian bisa ngelihat, oh di sini ada sprite, oh di sini ada pose gitu. Dan ya itu dia di video kali ini kita sudah berhasil menampilkan background kita. Dan jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.